Karena aku percaya apa yang kita sampaikan dari hati akan sampai juga ke hati orang lain. Kalau untuk pendengar suara Dewi, dari hati untuk ke hati. Hai semua, long time no see. Udah lama gak ketemu sama suara Dewi. Kayaknya udah lama banget rasanya. Tapi tenang aja, hari ini Suara Dewi hadir dengan segmen terbaru, yaitu Suara Dewi Bersuara. Yeay! Tapi sebenarnya kita balikin dulu ya teman kecil kita ini, karena agak tidak fokus jadinya, aku terlalu gemes. Kita balikin dulu, boleh minta tolong? Oke. Sebenarnya kalau ditanyanya beberapa tahun lalu, aku bakal jawab nggak tahu. Tapi sekarang sudah mulai, kayaknya kan journey-nya udah panjang, jadi kayak mulai ngeh. Kenapa memilih musik? Sebenarnya aku suka nyanyi udah dari SMA. Waktu SMA tuh kayak suka nyanyi dan dulu sempet ikut band juga. Nggak tahu kenapa aku suka musik, karena aku ngerasa musik itu tempat aku untuk mengekspresikan hati aku. Kayak lagi sedih nyanyi, lagi senang nyanyi, lagi marah nyanyi. Pokoknya kayak menurut aku musik itu universal. Aku nggak perlu tahu liriknya tentang apa, atau mungkin lagunya bahasa lain ya, bukan bahasa Indonesia, contoh bahasa Inggris, Mandarin. Tapi kayaknya musik itu kalau emang tentang lagunya sedih, ya aku akan ikut ke bawah sedih gitu. Kayak universal language aja, aku nggak perlu tahu itu bahasa apa, tapi ya ngena aja gitu. Makanya musik itu buat aku tempat aku untuk mengekspresikan diri, karena aku udah suka dari SMA juga. Terus nggak pernah lepas sampai sekarang, kayak tetap nyanyi terus. Tapi setelah aku usut-usut, mungkin ya papa aku tuh dulu suka nyanyi, jadi papa aku tuh hobi banget karaokean setiap hari Sabtu dan Minggu, dia selalu bernyanyi. Jadi kayak mungkin menurun juga kebiasaan itu, jadilah aku yang sekarang kenapa musik gitu. Padahal mungkin banyak hal di dunia ini yang gak cuma tentang musik gitu, tapi aku ke musik gitu. Karena kalau misalnya aku lagi sendiri pun aku pasti dengan musik. Kayak gak bisa hening tenang gitu, gak bisa. Karena nanti kayak hening banget nih, bengong nih, kayak harus ada audionya, harus ada suaranya. Jadi bernyanyi, jadi kayak happy aja gitu sih kalau ngomongin musik, ngomongin nyanyi kayak gitu. Dibilang penikmat iya, tapi nggak cuma itu. Aku nggak pengen jadi penikmat doang, tapi aku juga pengen jadi pelaku musik gitu kali ya. Kalau sekarang sih mungkin belum, mungkin OTW lah ya. Pengen juga sih punya karya sendiri, create musik sendiri, dan pengen juga menciptakan lagu aku sendiri. Jadi mungkin terlibat dalam proses pembuatannya, entah mungkin nanti aku yang bikin liriknya, atau mungkin aku juga menyumbangkan nada-nada musiknya kayak gitu. Tapi pengen sih mungkin ke depannya pengen juga mungkin sebagai songwriter juga pengen sih gitu, jadi menciptakan lagu sendiri gitu. Kreatif itu out of the box, karena kita memikirkan sesuatu yang tidak biasanya terjadi, yang tidak lumrah gitu, makanya out of the box. Dan itu sebenarnya ngomongin soal ide, dan ide itu mahal, dan memang ngomongin kreatif kayaknya orang harus banyak mungkin banyak pengalaman, banyak wawasan, jadi biar bisa berpikir. Biasanya orang A tiba-tiba dia bisa melenceng jadi B gitu, dan kreatif itu nggak ada benar salah, itu cuma masalah selera aja gitu. Mungkin yang kayak di bayangan aku tuh, kadang orang mikir kayak bikin gini doang gue juga bisa, contoh deh kayak kita lihat lukisan yang abstrak, apaan nih lukisan kayak gini doang, cuma coret-coret, masa mahal banget harganya. Tapi dia nggak tahu behind the scene-nya itu loh, yang proses berdarah-darahnya, proses mikirin idenya, proses mencari inspirasinya. Sebenarnya kelihatan. Terus orang mungkin kalau lihat kata kreatif ya banyak ya, pertunjukan atau apa, musik, enak banget lagunya, filmnya bagus banget, pertunjukannya keren banget. Tapi sebenarnya di baliknya itu tuh banyak orang yang berdarah-darah, berproses di sana untuk jadi sebuah karya yang orang bisa nikmati gitu. Jadi sebenarnya pasti journey-nya panjang, prosesnya mahal, berdarah-darah, dan itu mungkin yang banyak orang nggak sadari kalau nggak berkecimpung mungkin ya. Mungkin kelihatannya kayak gampang aja gitu, padahal sebenarnya nggak juga loh gitu. Proses pas cover lagu
mungkin yang aku suka ya, yang aku suka tuh aku suka pas rekaman lagunya sama bikin musik videonya. Aku suka di dua itu sih. Sebenarnya kalau rekaman lebih kayak gimana aku nyanyiin lagunya, ngebawainnya, dan mengekspresikan dari lirik lagunya. Terus kalau misalnya musik video tuh aku senangnya adalah kadang tuh aku udah punya konsep sendiri, kayak oh lagu ini aku tuh pengen konsep videonya kayak gini. Jadi sebenarnya aku juga pengen terlibat loh di proses pembuatan musik videonya secara visual kayak gitu. Kayak suka nyumbang ide, pengen deh kalau kayak ada kayak gini, ada kayak gini gitu. Karena kan banyak lihat referensi. Pengen juga aku bisa ikutin referensi yang aku suka itu aku yang lakuin kayak gitu. Seru sih kalau misalnya lagi syuting musik videonya kayak itu mungkin kayak kadang ngejelimet atau kayak banyak ribet-ribetnya, tapi sebenarnya seru, kayak seneng gitu loh, walaupun mungkin ya ribet atau banyak challenge-nya lah gitu. Menurut aku penting banget karena gimana cara kita menyampaikan itu dari hati, karena aku percaya apa yang kita sampaikan dari hati akan sampai juga ke hati orang lain kayak gitu. Dan itu adalah challenge-nya juga kali ya buat seorang penyanyi, karena sebenarnya mungkin orang mikir nyanyi ya nyanyi aja, gue juga bisa nyanyi, semua bisa nyanyi, semua kan punya suara. Tapi gimana cara kita menyampaikan lagu yang kita nyanyikan itu, karena nyanyi itu sebenarnya kita kayak cerita tapi pakai nada, dan itu yang sebenarnya jadi challenge. Gimana kita bisa memaknai isi dari lagu tersebut, kita sampaikan dari hati supaya nyampe juga ke hati orang lain kayak gitu. Pasti ada sih momen aku struggle kayak mikir, ini aku udah bawain lagu ini dari hati atau belum ya. Kadang-kadang karena kan kita masih cover lagu punya orang, dan mungkin ada beberapa lagu yang mungkin bisa dibilang kurang cocok sama tipikal suara aku, contoh. Tapi kan aku harus bisa bawain itu dengan versi terbaik aku. Kadang-kadang mungkin karena aku terlalu merasa kayaknya ini nggak cocok sama aku, terlalu dipikirin, jadinya nggak pakai hati, jadi lebih kayak mikir. Jadi kadang mungkin lebih mikir, ayo gimana cara nyanyi yang bagus, tapi lupa pakai hati. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi sometimes masih ada struggle kayak gitu. Tapi sekarang lebih berusaha untuk enjoy aja. Lebih yang penting aku ngerti ini lagu tentang apa, dan tetap kasih yang terbaik sih. Tapi jangan terlalu dipikirin yang gimana banget, karena nanti ujung-ujungnya dipikirin terus tapi rasanya nggak ada gitu. Aku berharap teman-teman yang dengar lagu aku bisa tahu bahwa itu punyanya Suara Dewi. Karena walaupun cover lagu, tapi kan di aransemen lagi, dan aransemen itu cuma punya suaranya Dewi. Nggak ada, teman-teman nggak bisa cari itu di tempat lain. Jadi aku berharap teman-teman bisa merasakan keunikan itu. Dan semoga apa yang aku nyanyiin, lagu-lagu yang aku nyanyiin di Suara Dewi juga bisa sampai ke hati teman-teman semua. Teman-teman bisa suka dengan versinya Suara Dewi, bisa enjoy dengan lagu-lagu yang Suara Dewi bawain, walaupun mungkin masih cover lagu orang. Makanya aku berharap banget Suara Dewi juga punya lagunya sendiri, kayak gitu. Bucket list ya, pengen punya konser sendiri sih sebenarnya. Ya, atau showcase lah. Kita turunin dikit deh. Kalau konser kayaknya big banget. Minimal aku punya showcase aku sendiri sih. Jadi aku bisa bawain satu album yang isinya lagu-lagu aku semua di sebuah showcase. Intimate aja juga nggak apa-apa. Pengen sih someday ke situ. Semoga ya hari ini. Amin. Amin. Ya kalau manusiawi sih mungkin ada ya rasa takut, mungkin takut karanya nggak disukain, karena pasti yang nyanyi, yang jadi penyanyi atau yang mengcover lagu yang sama dan aku kan banyak. Atau mungkin takut ngerasa kayak warna orang lain kayaknya lebih bersinar dibanding warna aku, mungkin. Tapi kayaknya kalau sekarang aku, kalau makin dipikirin makin takut, jadi aku lebih nggak mikirin, karena aku yakin Suara Dewi cuma punya Suara Dewi, nggak ada lagi yang punya suara kayak aku, nggak ada lagi orang yang punya warna kayak aku cuma satu, the one and only. Jadi kayaknya aku nggak perlu takut ya gitu. Yang penting sekarang fokus berkarya aja, fokus bawain itu semua dari hati. Balik lagi, kalau misalnya kita ngerjain semuanya dari hati, itu pasti akan nyampe ke hati-hati orang lain, tanpa aku harus ngerasa aku takut ada yang lebih bersinar atau takut ngerasa nggak disukain gitu. Yang penting fokus aja sih
biarin kalau ngomongin result ya itu biar orang-orang aja yang menilai sendiri lah kayak gitu. Seperti itu. Balik lagi dia mau yang mana, karena menurut aku bisa semua orang bisa menemukan jati diri lewat musik, tapi dengan cara seperti apa. Ada yang dia mungkin penikmat musik, jadi lewat musik-musik yang dia dengar, dia jadi makin tahu nih specifically dia kayak apa, jati diri seperti apa. Atau mungkin ada orang yang menikmati musik dan pengen jadi pembuat karya juga di bidang musik juga mungkin kayak gitu. Tapi balik lagi juga kalau ngomongin musik itu kan banyak passion ya. Nggak semua orang mungkin passionate-nya di musik, mungkin ada juga di bidang yang lain. Tapi aku yakin apa yang menjadi passionnya masing-masing orang itu bisa membawa mereka untuk menemukan jati diri mereka masing-masing sih, kayak gitu. Contohnya kayak aku, karena buat aku musik itu cinta pertama aku sih, yang ngebawa aku sampai sekarang sih, itu musik, kayak benar-benar literally my first love gitu sih. Mungkin aku ada kesukaan yang lain, mungkin ada bidang-bidang lain yang aku suka juga, mungkin as time goes by ya. Mungkin pertama aku kenal musik, lama-lama kenal musik aku kenal bidang-bidang yang lain, oh ternyata aku juga suka dan passionate juga di sana. Tapi satu hal yang aku bisa pastikan, musik itu nggak akan pernah aku lepas gitu. Jadi walaupun itu cinta pertama, tapi dan aku mungkin punya kesukaan yang lain, tapi kayaknya aku nggak akan lepas musik ini sampai kapanpun, karena memang yang tadi aku bilang itu tempat aku mengekspresikan diri. Kayaknya kalau nggak ada musik, hidup aku bakal lebih kerasa kosong dan hampa gitu. Seperti itu. Pengen banget collab sama Lalail Manino. Jujur banget dari dulu tuh kayak, bisa nggak ya aku punya lagu yang di-create bareng sama Lalail Manino. Karena jujur aku suka banget semua lagu-lagu yang mereka buat gitu. Dan kayaknya mereka bikin lagu nggak ada yang failed buat aku. Nggak tahu ya apakah memang udah subjektif suka banget, jadi semuanya di kuping aku tuh enak, nggak ada yang failed. Tapi memang aku benar-benar pengen banget bisa punya karya bareng sama Lalail Manino, atau bisa bawain lagu yang mereka ciptain buat aku kayak gitu. Yang pasti ditunggu, stay tune. Karena Suara Dewi pastinya nggak cuma sampai cover-cover lagu doang, pastinya ada gebrakan dar-der-dor lainnya. Mungkin akan melahirkan karya-karya baru orisinil juga. Makanya saksikan terus, stay tune terus, teman-teman ikutin terus journey bareng sama Suara Dewi. Yang pastinya kita nggak akan stop di sini, kita akan menciptakan karya-karya baru berikutnya. Satu kata untuk Suara Dewi, berproses. Kalau untuk pendengar Suara Dewi, dari hati untuk ke hati. Oke teman-teman, itu dia interview singkat mungkin dengan Suara Dewi. Semoga teman-teman bisa menikmati setiap conversation yang tadi sudah aku jawab. Dan nantikan terus proses berikutnya dari Suara Dewi. Pokoknya stay tune terus dengan karya-karya berikutnya dari Suara Dewi. Bye-bye!